Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Ramadhani dengan NIM 14014216262. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas technopreneurship tentang wawancara pengusaha dan juga wawancara pengusaha dan pengusaha terkenal. Yang pertama yaitu wawancara pengusaha. Yang saya wawancara yaitu Bapak Budi Purwanta atau biasa dipanggil dengan Bapak Budi. Beliau merupakan pengusaha ternak kambing yang berasal dari Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Yang pertama yaitu awal mula usaha baru. Bapak Budi memulai usaha ternak kambing pada pertengahan tahun 2019. Jadi Bapak Budi sudah membuka usaha ternak kambing ini selama kurang lebih 3 tahun. Beliau pada awalnya melakukan usaha penggemukan kambing. Dari total 19 kambing, 15 kambing merupakan kambing penggemukan dan 4 kambing merupakan kambing breeding. Akhirnya, Pak Budi memutuskan untuk hanya melakukan ternak dari hasil breeding saja. Jadi, kambing penggemukan dijual dan kelanjutan usaha ternak kambing tersebut diteruskan dari hasil breeding kambing. 5 ekor betina kambing dalam kurun waktu 1,5 tahun mampu memberikan anak sebanyak 10 anak yang selamat dan bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu alasan membuka usaha ternak kambing. Alasan Pak Budi pada awalnya mengapa beliau memutuskan untuk membuka usaha ternak kambing ini karena pakan hijau yang dimiliki Pak Budi ini melimpah. Selain itu, Pak Budi juga merasa beliau mampu menjalankan usaha ini karena beliau memiliki waktu yang bisa digunakan untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, kendala yang dialami. Kendala-kendala yang dialami oleh Pak Budi ketika melaksanakan usaha ternak kambing ini yang pertama yaitu kematian. Resiko kematian kambing breeding termasuk tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena kandang yang kurang luas atau kematian akibat kesalahan pada saat kambing melahirkan. Yang kedua yaitu penyakit. Resiko yang sering ditanggung oleh pengusaha ternak kambing adalah penyakit atau virus. Masalah pada akhir-akhir ini yang sering menyebabkan kambing mati yaitu virus PMK. Yang ketiga yaitu harga pakan. Harga pakan pabrikan yang semakin hari semakin naik juga menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan usaha ternak kambing. Yang keempat, omset. Omset yang bisa didapatkan Pak Budi merupakan omset per tahun. Hal ini dikarenakan Pak Budi akan menjual ternaknya ketika mendekati Idul Adha. Omset yang didapatkan Pak Budi dalam setahun kurang lebih adalah 28 juta dengan menjual 13 ekor kambing. Yang kelima, strategi pemasaran. Strategi marketing atau strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pak Budi ada dua jenis, yaitu konvensional dan digital. Secara konvensional, strategi marketing yang dilaksanakan Pak Budi adalah dengan memasang spanduk di depan rumah ketika mendekati Idul Adha. Selain itu, biasanya juga dilakukan dari mulut ke mulut. Untuk strategi marketing digitalnya, dilakukan dengan menawarkan kambing di halaman Facebook miliknya sendiri. Yang selanjutnya adalah saran. Saran yang disampaikan oleh Pak Budi untuk orang yang ingin memulai usaha ternak kambing, yang pertama yaitu membuat bank pakan terlebih dahulu. Jika sudah memiliki bank pakan, baru selanjutnya membeli bibit kambing yang akan dikembangkan. Untuk bibit kambing, sebaiknya membeli bibit kambing yang bagus walaupun sedikit lebih mahal seperti Etawa, PE, atau Bur. Hal ini dikarenakan jenis kambing tersebut ukurannya lebih besar dan jika dipasarkan akan lebih mahal. Selain itu, kandang yang digunakan juga harus sesuai dan diperhatikan. Kandang harus dibuat sesuai dengan standar pemeliharaan kambing. Berikut merupakan foto-foto dari usaha Pak Budi yang dilakukan oleh Pak Budi. Yang selanjutnya adalah pengusaha terkenal atau pengusaha nasional. Pengusaha nasional yang saya ambil yaitu Billy Kurniawan. Beliau merupakan founder dan CEO dari Kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast. Profil dari beliau kurang begitu banyak sumbernya. Dari yang saya dapatkan dari LinkedIn beliau yaitu beliau sempat mengenyam pendidikan di IPK Christian High School pada tahun 2003 sampai 2005, kemudian melanjutkannya di Sherilyn Community College pada tahun 2006 sampai 2008, kemudian sempat kuliah di Shanghai Normal University, dan akhirnya beliau lulus di Seattle University dari jurusan Finance and Marketing pada tahun 2017. Beliau merupakan orang yang tertutup untuk kehidupan pribadinya. Yang pertama yaitu awal mula usaha. Setelah lulus dari Seattle University, sebenarnya Billy sudah memulai usaha yaitu usaha minuman bubble tea dengan merek dagang Calais yang sudah sukses membuka 40 cabang.
Namun, pada akhirnya beliau menemukan suatu ide dan ketertarikan baru, yaitu ketertarikan akan kopi. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018, dengan menggunakan uang 70 juta rupiah hasil dari usaha pertamanya yaitu Kalais, beliau akhirnya membuka bisnis kopi pertamanya yaitu di ITC Kuningan, Jakarta yang dinamai dengan nama Janji Jiwa. Pemilihan nama Janji Jiwa ini merupakan representasi dari passion Billy untuk menyuguhkan minuman kopi dengan sepenuh hati. Janji Jiwa ini juga memiliki tagline yaitu kopi dari hati. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran yang digunakan. Kesuksesan Janji Jiwa tidak bisa lepas dari strategi usaha yang diterapkan oleh Billy. Penguatan branding Janji Jiwa dilakukan dengan melakukan penyesuaian rasa kopi dengan selera penikmat kopi di Indonesia serta pengembangan brand story. Jika brand lain banyak menggunakan jenis kopi Arabica, Janji Jiwa memilih menggunakan biji kopi Sumatera yang memiliki aroma dan rasa yang kuat. Dengan biji kopi yang kuat, rasa kopi akan jauh lebih lezat dan tidak pahit di lidah. Branding kopi Janji Jiwa semakin mantap di kancah persaingan brand kopi lainnya melalui kampanye digital. Janji Jiwa aktif mempublikasikan eksistensinya melalui media sosial dengan melibatkan Key Opinion Leader atau KOL dan influencer serta berkolaborasi dengan brand besar dari bidang lain maupun partner potensial lainnya. Yang ketiga adalah omset yang didapatkan. Untuk omset yang didapatkan sendiri ini sebenarnya omset yang berasal dari franchise, jadi bukan omset dari Billy karena memang Billy orangnya cukup tertutup untuk membicarakan hal yang seperti itu. Peluncuran Janji Jiwa untuk pertama kalinya pada tahun 2018 hanya mampu menjual sekitar 10 hingga 20 cup per hari atau sekitar 600 cup dalam sebulan. Seiring dengan berjalannya waktu, penjualan Janji Jiwa dari seluruh gerai yang tersebar di Indonesia mencapai 5 juta cup dalam sebulan. Selain itu, Janji Jiwa sekarang mampu mengerjakan hingga 3.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk satu franchise Janji Jiwa bisa menjual sekitar 6.000 sampai 7.000 cup. Jadi omset yang bisa didapatkan selama 1 bulan dari franchise itu sekitar 140 juta rupiah. Yang keempat adalah prestasi. Prestasi dari Janji Jiwa yaitu Janji Jiwa berhasil membuka 700 gerai Janji Jiwa yang tersebar di 50 kota di Indonesia dalam waktu 1 tahun. Pencapaian ini akhirnya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor Muri untuk pertumbuhan tercepat kedai kopi dalam 1 tahun. Penghargaan ini diberikan kepada Billy pada 23 Desember tahun 2019 di Jakarta oleh manajer Muri Andre Purwandono SS. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk pengusaha nasional. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.